Informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga korban jeratan kabel optik Sultan Rifat Al-Fatih berharap Menko Polhukam Mahfud MD dapat membantu mediasi dengan pihak Bali Tower. Ia berharap agar kasus ini bisa segera terselesaikan. Keluarga Sultan Rifat Al-Fatih, korban jeratan kabel optik menjuntai, masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, berjuang untuk kesembuhannya. Keluarga terus mencari keadilan dengan berharap adanya mediasi dengan pihak Bali Tower. Hal ini juga yang disampaikan ayah Sultan, Fatih, saat Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk sang anak di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ayah Sultan, Fatih, berharap tidak ingin membawa kasus ini ke jalur hukum jika mediasi tercapai. Pelaporan ke jalur hukum merupakan opsi terakhir jika tak ada niat baik dari pihak Bali Tower. Beliau sendiri memang menyampaikan jadi cara penyelesaian satu masalah yang terbaik adalah melalui satu mediasi dan kekeluargaan. Karena ini langkah awal untuk menyelesaikan satu masalah. Dan diharapkan step ini pun sudah bisa diselesaikan tanpa menemui jalan deadlock sehingga harus ditempuh upaya-upaya hukum. Jadi upaya hukum ini adalah upaya lanjutan bila memang mediasi pada akhirnya tidak bisa ditempuh, Mbak. Seperti itu. Sementara itu menurut kuasa hukum Sultan, bahwa keluarga kliennya telah mengeluarkan uang mencapai 1,5 miliar rupiah untuk biaya pengobatan Sultan. Pihak keluarga mengaku menggunakan BPJS untuk pengobatan Sultan, namun ada sejumlah pengobatan yang tidak tercover BPJS di rumah sakit. Tapi saya harus bilang, dari pihak keluarga sendiri sudah mengeluarkan biaya untuk pengobatan Sultan ini hampir 1M sekian, 1M setengah bahkan ya, gitu. Selama proses 8 bulan ini, gitu loh. Jadi kalau angka yang disampaikan itu tidak masuk akal. Kedua, caranya tidak seperti memperlakukan manusia, tidak manusiawi. Kondisi Sultan Rifat Al-Fatih terus membaik sejak dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sultan dirawat sejumlah dokter spesialis. Meski belum bisa makan secara oral, tetapi kesehatan Sultan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Tim Liputan, B-Universe. Ya, pemirsa, lantas bagaimana kondisi Sultan saat ini? Kita akan mengupdate informasinya bersama dengan rekan Andrea Hosana dan juru kamera Chandra Gian yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat sore Andrea. Andrea, apakah Anda memiliki informasi bagaimana kondisi terkini dari Sultan dan juga sudah sejauh mana proses pengobatannya, Andrea? Ya, selamat sore Tezar dan juga pemirsa BTV. Hari ini merupakan tepat 3 hari Sultan dirawat di Rumah Sakit Polri, di mana berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan oleh ayahanda Sultan yakni Fatih kepada kami, ia mengatakan bahwa memang berjalannya hari kondisi Sultan ini semakin membaik dan ia mengatakan bahwa sejak masuk ke Rumah Sakit Polri Sultan diberikan perawatan yang intensif. Selain itu juga Fatih mengatakan bahwa saat ini tim kedokteran dari RS Polri sedang melakukan observasi menyeluruh terhadap kondisi kesehatan Sultan, di mana diantaranya adalah pengecekan darah, kemudian memberikan obat-obatan untuk menstabilkan parameter darah yang masih belum stabil, dan selain itu juga memberikan Sultan asupan nutrisi ketat untuk menaikkan berat badannya. Dan selain itu juga Kepala RS Polri Brigjen Pol Haryanto ini sebelumnya mengatakan bahwa telah mengerahkan 45 personil gabungan dokter dalam upaya penyembuhan Sultan ini, di mana Haryanto juga mengungkapkan bahwa kondisi berat badan Sultan ini mengalami penurunan drastis, di mana sebelum kecelakaan Sultan ini memiliki berat badan kurang lebih 68 kg, sementara pada saat kecelakaan hingga saat ini berat badan Sultan menurun menjadi 46 kg dengan tinggi badan 182 cm. Adapun sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menaruh perhatian kepada Sultan Rifat Al-Fatih, di mana mahasiswa Universitas Brawijaya ini sebelumnya mengalami
menjadi korban atas jerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini yang dialami Sultan ini terjadi pada 5 Januari 2023 malam, di mana sebelumnya ini Sultan menaiki kendaraan motor bersama dengan temannya, dan kemudian di saat yang bersamaan juga ada kabel fiber optik yang menjuntai ke jalan dan mengenai mobil SUV yang secara kebetulan ini berkendara di depan Sultan. Kemudian kabel yang terjerat di mobil SUV itu mengenai Sultan sehingga menyebabkan tulang tenggorokan Sultan ini mengalami patah tulang. Dan karena hal tersebut hingga saat ini Sultan tidak dapat berbicara dan juga menggunakan alat bantu untuk pernafasan dan juga makan, dan hingga saat ini pun keluarga dari korban yakni Sultan masih menunggu permintaan maaf dari Bali Tower yang merupakan pemilik atau perusahaan pemilik dari kabel fiber optik yang menjuntai di jalanan Antasari tersebut. Kembali ke Anda, Tezar. Baik, terima kasih Andrea Hosana atas informasi yang telah Anda sampaikan sore hari ini. Demikianlah biasa Andrea Hosana dan juru kamera Chandra Gian melaporkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.